Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Gita Aprilia. NIM 1805-1204-078 dari kelas TIA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah keamanan jaringan dan kriptografi dengan judul peningkatan sistem keamanan autentikasi single sign-on atau SSO menggunakan algoritma AES dan one time password studi kasus SSO Universitas Ubudiyah Indonesia. Dikutip dari laman sihamak.com, terdapat penjelasan penerapan teknologi keamanan. Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk membantu manusia, entah itu untuk mengolah informasi, memberikan informasi sebagai bentuk keamanan, dan lain sebagainya. Sejarah teknologi dalam bidang keamanan. Teknologi dalam bidang keamanan menjadi perhatian di seluruh dunia, terutama pada jaringan. Untuk itu dibuatlah sistem keamanan di mana dapat mencegah para hacker untuk melakukan hack. Di sini juga terdapat contoh sistem keamanan. Yang pertama ada kriptografi untuk menjaga informasi dengan menggunakan kode dan chipper. Proses utama kriptografi adalah menginputkan pesan atau teks biasa dan dijadikan pesan acak yang tidak dapat dibaca. Kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL. Secure Socket Layer adalah perangkat protokol yang benar-benar menggunakan berbagai standar pertukaran kunci, autentikasi, dan enkripsi untuk menyelesaikan tugasnya. SSL adalah cara standar untuk mencapai tingkat keamanan yang baik antara browser web dan situs web. Kemudian, terdapat juga ancaman atau serangan yang sering terjadi pada teknologi keamanan. Beberapa serangan atau ancaman yang perlu diwaspadai terutama dari internet antara lain, yang pertama ada spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Misalkan attacker yang mempunyai IP address 66.25. Ketika attacker melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari networknya. Kemudian yang kedua ada password cracking, yaitu metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi dan berada di dalam sistem, dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem sehingga bisa mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode mencocokkan kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Cara yang terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Kemudian kita masuk pada pengertian single sign-on atau SSO. Single sign-on atau SSO merupakan model autentikasi independen yang diimplementasikan Universitas Ubudiyah Indonesia atau UUI menggunakan Message Digest Algorithm 5 atau MD5 dan Web Service NUSOAP berbasis bahasa pemrograman PHP. Sistem ini berjalan pada protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Faktanya, penggunaan protokol HTTP ini sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan karena dari dikirim dalam bentuk plain text tanpa ada proses enkripsi, dan penerapan algoritma MD5 pada autentikasi login juga rentan terhadap serangan dictionary attacks dan rainbow tables. Kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengamanan kerentanan tersebut. Di antaranya yaitu menggunakan hypertext dan completely automate public Turing test to tell computer and humans apart atau CAPTCHA. Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dengan pembangkit kunci dinamis dan metode one time password atau OTP berbasis sinkronisasi waktu dengan kombinasi
untuk meningkatkan keamanan pada autentikasi SSO UUI. Ini contoh gambar home pada SSO dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Masuk ke dalam pembahasan. SSO memiliki dua bagian utama, yaitu single sign-on. Dengan pengertian login di satu aplikasi, maka aplikasi lain yang didefinisikan ikut dalam SSO otomatis akan dapat diakses. Kemudian yang kedua ada single sign-out atau logout di satu aplikasi. Sistem ini tidak memerlukan interaksi yang manual, sehingga memungkinkan pengguna melakukan proses sekali login untuk mengakses seluruh layanan aplikasi tanpa berulang kali menginputkan passwordnya. Teknologi ini sangat diminati dalam jaringan yang sangat besar dan bersifat heterogen. Kemudian di sini juga ada pengertian dari AES atau Advanced Encryption Standard, yang merupakan algoritma Cipher yang cukup aman untuk melindungi data atau informasi yang bersifat rahasia. Algoritma AES adalah algoritma kriptografi yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu mulai dari 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Kemudian yang kedua ada penjelasan dari one-time password, yaitu metode autentikasi yang menggunakan password yang selalu berubah setelah setiap kali login, atau berubah setiap interval waktu tertentu. OTP dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada OTP berbasiskan algoritma matematika, dan yang kedua ada OTP berbasis sinkronisasi waktu. Kemudian di sini ada contoh gambar dari algoritma pembangkit kunci dinamis enkripsi atau algoritma AES, dan juga contoh dari algoritma one time password SSO dari Universitas Ubudiyah Indonesia. Kemudian kita akan membahas perbedaan sistem single sign-on dan sistem sign-on. Di gambar pertama, yang merupakan sistem single sign-on, yaitu pengguna memasukkan user ID serta password kemudian diterima oleh SSO server melalui autentikasi dari pengguna tersebut. Dan ketika mendapatkan izin, pengguna dapat mengakses semua layanan aplikasi. Berbeda halnya dengan sistem sign-on. Pada sistem sign-on, pengguna harus memiliki beberapa ID user dan password untuk dapat mengakses setiap layanan aplikasi. Kemudian di sini juga ditampilkan flowchart dari alur sistem SSO Universitas Ubudiyah Indonesia. Alur autentikasi SSO Universitas Ubudiyah Indonesia menggunakan algoritma MD5 untuk validasi akun login user. Selanjutnya, pada saat user mengakses daftar aplikasi yang telah terhubung dengan SSO, validasi sesi login user dilakukan menggunakan web service NUSOAP. Web service ini akan melakukan pemeriksaan nilai sesi ID user pada server SSO. Jika sesi user telah terbentuk, maka user mendapatkan hak akses terhadap aplikasi tersebut. Kemudian pada penelitian, penerapan algoritma AES dan OTP dilakukan dengan analisis kelemahan autentikasi login Universitas Ubudiyah Indonesia terhadap serangan dictionary attacks dan rainbow table. Di sini pada dictionary attacks, pengujian dictionary attack dilakukan dengan mencoba segala kemungkinan password melalui daftar kata dari kamus. Pengujian ini dilakukan pada masing-masing metode autentikasi login sebelum dan setelah dilakukan peningkatan keamanan. Kemudian pada rainbow table, pengujian dilakukan untuk melihat kerentanan autentikasi algoritma MD5 berdasarkan nilai hash dari akun login user. Hasil pengujian keamanan autentikasi login. Pada tahap ini pengujian dilakukan terhadap dua jenis serangan, yaitu ada serangan dari dictionary attack dan rainbow table.
Pengujian ini juga memanfaatkan sampel username dan password yang disimpan pada dua file terpisah, yaitu user.txt untuk sampel username dan upassword.txt pada kedua file tersebut. Disertakan pasangan username dan password yang valid untuk memudahkan dalam melakukan pengujian. Di sini sudah ditampilkan dua gambar hasil percobaan Dictionary Attack sebelum dan sesudah penerapan AES. Pada gambar kiri memperlihatkan hasil pengujian Dictionary Attack dengan 16 pola pasangan username dan password. Hasil pengujian ini menunjukkan serangan Dictionary Attack berhasil dilakukan. Kemudian pada hasil kanan menunjukkan tidak ditemukannya respon HTTP request yang berbeda pada bagian variabel match string. Padahal salah satu pola username dan password pada pengujian merupakan akun yang valid. Maka hal ini menunjukkan penerapan enkripsi AES dengan pembangkit kunci dinamis dapat mengatasi serangan Dictionary Attack. Pada bagian kiri ini terdapat gambar interface SSO Universitas Ubudiya Indonesia untuk dapat menampilkan kode sesi ID user terkait pada masing-masing aplikasi SSO. Hasil pengujian keamanan pengecekan sesi login. Pada pengujian ini, monitoring paket data pada proses pengecekan sesi login user SSO Universitas Ubudiya Indonesia dengan membandingkan pengujian intercept autentikasi SSO sebelum OTP saat monitoring paket data pada metode one time password atau OTP dan sesudah penerapan one time password. Dan di hasil akhir menunjukkan proses intercept gagal dilakukan karena kode sesi pada metode one time password hanya dapat dilakukan untuk satu kali autentikasi. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan penerapan algoritma Advanced Encryption Standard dengan pembangkit kunci dinamis pada autentikasi SSO Universitas Ubudiya Indonesia dapat mencegah serangan Dictionary Attacks dan Rainbow Tables. Di sisi lain, penerapan algoritma one-time password dengan kombinasi SALT pada pengecekan sesi ID user SSO dapat menanggulangi kemungkinan aksi intercept terhadap penyalahgunaan hak akses user SSO karena sesi ID user yang dikirim bersifat dinamis dan hanya dapat digunakan satu kali autentikasi dengan batas waktu tertentu. Pada kesimpulan kedua, sebenarnya tanpa adanya uji coba peningkatan sistem keamanan autentikasi single sign-on atau SSO menggunakan algoritma AES dan one-time password, SSO Universitas Ubudiya Indonesia sendiri termasuk dalam kategori yang rentan mengalami peretasan karena sistem SSO Universitas Ubudiya Indonesia dijalankan menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Berdasarkan data laporan yang diperoleh dari kampus Universitas Ubudiya Indonesia mengenai ancaman serangan yang terjadi terhadap web server SSO selama periode Agustus 2014 hingga Mei 2015, telah terjadi sebanyak 888 ancaman serangan atau rata-rata 88 serangan per bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.